Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, selamat datang di podcast SMP Al Muslim. Dengan saya Muhammad Alan Karomatuyas dan rekan saya Fatin Yusuf Jatukusuma. Kami dari kelas 7 Abu Bakar Asyidik. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, podcast kali ini sangat spesial nih karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah momentum bagi kita semua untuk meresapi pengorbanan para pahlawan. Mereka yang gugur di medan perang demi memerdekakan Indonesia sudah jelas dikenang sebagai sosok pahlawan. Nama dan kisahnya tercatat dalam buku sejarah yang selalu kita pelajari dalam sekolah. Berakhirnya masa penjajahan tidak lantas menghalangi siapapun untuk bisa menjadi pahlawan. Di era modern sekarang, ternyata masih bisa kita temukan orang-orang yang rela berkorban mengabdikan diri kepada negeri ini. Atas jasa-jasanya, banyak orang kemudian menyebut mereka sebagai pahlawan masa kini. Dengan begitu, kita juga bisa menjadi pahlawan masa kini yang memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Sehingga podcast kali ini bertema I'm Hero, We Are Hero, yang berarti saya pahlawan, kita pahlawan. Bersama kita telah hadir narasumber hebat yaitu Bapak Ahmad Zaki Yamani, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak berkenan hadir menjadi narasumber podcast hari ini. Mohon izin sebelum kami bertanya, izinkan rekan saya untuk membacakan profil Bapak terlebih dahulu ya. Nama lengkap Bapak Ahmad Zaki Yamani, Sarjana Hukum. Beliau lahir pada tanggal 22 Mei 1981. Sejak sekolah menengah pertama hingga saat ini, beliau aktif dalam menekuni organisasi kesejarahan Revolusi Kemerdekaan Indonesia, khususnya Jawa Timur, yaitu di komunitas sejarah Begadring, Surabaya. Sehingga sudah banyak pencapaian dan hasil yang beliau raih, diantaranya menjadi salah satu inisiator kegiatan jelajah sejarah Surabaya Urban Trek atau Subtrek, serta beliau ditunjuk oleh Kota Surabaya untuk menjadi sutradara dalam 6 kali pembuatan film yang bekerja sama dengan tim produksi TVRI dan Universitas Airlangga Surabaya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Bapak ini boleh sedikit cerita tentang profesi Bapak saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian yang sangat luar biasa dari SMP Al Muslim. Ya. Ini ada satu keberanian dari kelas 7 ya? Ya, kelas 7. Sudah bisa membawakan satu podcast sebagai reporter, ini luar biasa yang pertama. Saya berprofesi sebagai salah satu pegawai di travel agent yang berhubungan dengan apa yang saya kerjakan saat ini adalah banyak membawa, seperti tadi ada Surabaya Urban Trek, itu satu moda kegiatan belajar sejarah keliling di spot-spot tertentu di Surabaya, di Makam Penili, di daerah Gubeng, di daerah Kota Tua Surabaya, dan beberapa tempat yang punya sejarah unik terkhusus di Surabaya, tentunya begitu. Iya Pak. Sangat menarik ya Pak. Ya. Apa yang melatar belakangi Bapak memilih profesi tersebut? Bisakah ini dikaitkan sebagai upaya mengenang jasa pahlawan? Ya, senang sejarahnya itu mulai dari kecil sebenarnya, karena kakek saya dua-duanya adalah seorang veteran Perang Dunia. Oh gitu. Nah, veteran Perang Kemerdekaan dua-duanya, baik dari ibu atau dari bapak. Nah, sehingga banyak kakek itu bercerita tentang masalah perjuangan-perjuangan itu banyak sekali, dan itu yang menggugah saya semakin mencintai sejarah dan banyak belajar tentang sejarah perjuangan khususnya. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa memang saya ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai sutradara dari satu film dokumenter perjuangan berjudul Suraing Baya. Suraing Baya itu artinya berani menghadapi bahaya, gemuruh revolusi 45. Itu bisa dilihat di YouTube, itu ada di streamingnya TVRI tanggal 5 Januari 2023 yang lalu. Nah, cuman ada satu sedikit koreksi saya sebenarnya tentang penggantian nama Hari Pahlawan.
sekarang jadi Hari Pahlawan Nasional. Artinya kalau yang tidak nasional masuk bukan pahlawan, kan begitu. Iya juga. Nah itu kalau dulu ya Hari Pahlawan saja. Karena apa? Karena Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan itu di tahun 46. Jadi 1 tahun setelah pertempuran Surabaya, pada saat itu kedudukan beliau ada di Jogja sebagai ibu kota Republik, beliau menetapkan bahwa tanggal 10 November sebagai hari besar nasional, Hari Pahlawan. Tidak ada nasionalnya. Hari pahlawan doang ya. Hari Pahlawan artinya apa? Artinya bahwa siapapun seorang pahlawan itu diperingatinya di tanggal 10. Bukan hanya sebagai seorang pahlawan nasional. Memang pahlawan nasional itu ditetapkannya di tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November oleh pemerintah melalui Menteri Sosial itu, Kementerian Sosial. Nah, tapi nanti akhirnya ada satu pemikiran bahwa ini kalau bukan pahlawan nasional berarti bukan pahlawan. Itu kan ya kasihan. Sedangkan kita saat ini kan I am hero, we are hero. Kita semua bisa menjadi pahlawan ya Pak. Saya pahlawan dan kita semua pahlawan gitu. Nah ini pemerintah merubah adanya Hari Pahlawan menjadi dari hanya Hari Pahlawan menjadi pahlawan nasional itu mungkin punya maksud tertentu, tapi bagi saya seorang pegiat sejarah terutama di bidang revolusi, semoga itu tidak mengedilkan makna pahlawan secara luas. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau tidak pahlawan nasional berarti bukan pahlawan dong. Nah, itu nanti yang akan terpikir di pikiran kita. Sedangkan kita kembali lagi bahwa Presiden Soekarno menetapkan Hari Pahlawan itu 1 tahun setelah Perang Surabaya. Artinya apa? Peristiwa yang terjadi setahun yang lalu di tahun 46 itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Artinya peristiwa itu kan luar biasa. Nah, seperti itu. Itu ya Pak. Bapak, organisasi Begandring Surabaya ini kan sudah melakukan banyak kegiatan. Ya. Program apa saja yang sudah dilakukan dan akan direncanakan untuk menggandeng pemuda milenial seperti kita ini? Ya, nah ini yang unik bahwa sekarang sudah saatnya belajar itu tidak hanya di dalam kelas, terutama belajar sejarah. Kalau seperti ya ini kembali lagi ke zaman dulu ya. Zaman saya itu jarang sekali sekolah itu jarang ya, bukan tidak pernah mengunjungi ke museum dan lain-lain itu jarang sekali. Jadi pelajaran sejarahnya cuma di dalam kelas. Yang terjadi ngantuk. Iya betul. Nah, ngantuk. Gurunya menerangkan, tiba-tiba gurunya hilang otomatis karena kita sudah merem loh, kan berbahaya. Itu artinya bahwa pendidikan sejarah menjadi tidak efektif diberikan karena sama tidak minat. Iya, karena jadi membosankan. Nah, bosan kan. Berbeda lagi kalau sampean saya ajak ke beberapa titik yang pernah menjadi peristiwa sejarah. Kalau itu kan bisa menjadi seru gitu. Nah, seru kan. Ternyata ini yang terjadi. Begini toh. Nggak cuma di dalam kelas sambil melihati, akhirnya ngantuk, gurunya hilang dari mata. Nah, kan akhirnya apa? Sampean nggak mendapat pelajarannya, gurunya juga menyampaikan juga mubazir kalau menurut saya, waktu dan ilmunya lain-lain. Nah, bagaimana sih Begandring itu menggandeng para milenial untuk belajar sejarah? Satu, kita menyajikan satu belajar sejarah itu yang unik, yaitu dengan cara seperti tadi, ada Surabaya Urban Track ya. Itu kita ajak keliling ke satu spot langsung dan kita memberikan narasi sejarahnya secara gamblang. Bahkan yang tidak ditulis di buku itu kita sampaikan. Nah, ini kok enggak ada di buku. Ya memang enggak ada. Sejarah itu kalau ditulis secara detail ya bukunya bisa sampai jadi panjang ya. Panjang dan enggak karu-karuan. Nah, makanya itu ini kok enggak ada ya. Memang sejarah itu hanya ditulis sebagai di pokok-pokok tertentu saja. Nah, nanti pengembangnya baru kita mencari di lapangan. Nah, kita berkeliling, kita berikan narasinya. Bahkan nanti ada di antara kita yang nanti pakai baju pejuang, pakai baju pergerakan seperti zamannya Pak Cokro itu. Nah, sehingga mereka menarik, ternyata baju pejuang itu bukan doreng. Nah, karena selama ini kalau 10 November Hari Pahlawan bajunya kan doreng biasanya menjadi Hari Doreng Nasional. Nah, ini sebenarnya harus kita luruskan lagi karena Hari Pahlawan tidak identik dengan doreng. Terus bagaimana? Ini menjadi satu pelajaran ya, Dik ya. Jadi nanti akhirnya yang terpatri di kepala ini,
Hari pahlawan itu berarti harus pakai doreng. Nah, itu. Harus ya Nggak sebenarnya. harus. Nah, nanti pakai aja baju putih-putih. Kalau di Solo ada baju putih-putih, pakai bendera merah putih. Nah, di sebelah kiri ini terus pakai peci nasional itu, ya itu sudah cukup. Nah, karena pejuang kita juga banyak yang berjuang hanya pakai itu. Bahkan pakai celana pendek, pakai kaos dalam, mereka bawa senapan itu ada fotonya, ada lukisannya. Nah, artinya apa? Nggak perlu yang sampai doreng pakai baret wahyu itu hari doreng nasional. Nah, ini cara kita mempelajari para milenial untuk mengetahui sejarahnya secara utuh. Nah, akhirnya kita memberikan narasi yang unik, yang baik, yang yang menarik sehingga para milenial ini tidak bosan kalau diberikan pelajaran tentang sejarah. Nah, terutama kalau dengan adik-adik yang kelas 7 begini ya. Nah, itu kalau cuma sekedar dikasih ngomong, nggak diajak ke tempatnya kan nggak asik gitu. Kayak kurang asik lah jadi bosan. Nah, ya akhirnya jadi bosan. Nah, itu memang Begandring Surabaya tempat saya belajar banyak sejarah. Itu jarang sekali memberikan pelajaran sejarah, terutama gambaran sejarah itu di dalam ruangan. Nah, di Penele itu ada makam Eropa yang begitu besar. Makamnya orang-orang Eropa bukan Belanda ya, yang sudah tidak dipakai di tahun 40-an. Jadi mulai tahun 1870 sampai tahun 1930 itu masih dipakai orang-orang Eropa untuk makam. Nah, sehingga makamnya bentuknya unik-unik dan lain-lain. Itu kalau kita cuma memberikan gambaran kepada Kayak kurang ya. Nah, kurang ya. Sampean akhirnya oh ya apa sih tadi itu. Nah, setelah sampean diajak ke sana, diajak ke sana. Oh, ini tuh maksudnya. Jadi gini gitu ya. Nah, ada seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang satu-satunya dimakamkan di Surabaya, padahal yang lain dimakamkannya di Jakarta. Nah, seperti itu. Itu cara kita memberikan satu pelajaran yang unik kepada adik-adik sekalian, gitu. Wah. Jadi gitu ya buat biar jadi lebih unik ya. Iya, belajar langsung gitu. Siap. Indonesia dijajah kan sudah lama ya Pak ya. Pastinya perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia nggak sedikit juga kan. Iya. Mulai dari perlawanan sebelum kemerdekaan sampai perang sudah kemerdekaan. Iya. Lalu mengapa peringatan Hari Pahlawan ditetapkannya itu 10 November Pak? Nah, Kenapa tidak peristiwa lain mungkin kayak Bandung Lautan Api Ya. atau Perang Jawa gitu? Nah, ini yang unik. Perlawanan terhadap penjajah itu kan terjadi sebelum kemerdekaan di eranya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, ada Sisingamangaraja, ada Jutnyadin, ada Teguh Umar, banyak. Nah, tapi sifatnya masih kedaerahan. Jadi ke daerah. Masih ke daerah kan? Daerah Sumatera Utara berjuang sendiri, orang Jawa berjuang sendiri, orang Madura berjuang sendiri, orang Kalimantan, Banjarmasin, Pangeran Antasari berjuang sendiri kan? Masih ke daerahan sendiri-sendiri ya. Kenapa? Karena belum ada WhatsApp. Nah, Enggak gitu juga Pak. nah kalau zaman dulu ada WhatsApp, wih aku ya berjuang, oh iya podo, lah aku ya begitu aku ya melok berjuang. Nah tapi karena pada saat itu satu komunikasi tidak secanggih sekarang, bahkan berkirim surat tuh harus berbulan-bulan, bahkan berminggu-minggu, itu paling cepat baru bisa dapat informasinya. Sehingga hal itu perlawanan-perlawanan itu tidak terdengar di tempat lain. Nah, berbeda dengan peristiwa yang terjadi di 10 November yang sebenarnya harus ketahui bahwa peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Kita mulai dari era Jepang. Hindia Belanda itu runtuh, hancur, dan sudah tidak ada bentuk model pemerintahnya karena Jepang masuk di Indonesia 2 Maret 1942. Kemudian Jepang menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda yang kemudian mereka sebut sebagai Toindo. Jadi kalau dulu namanya Hindia Belanda, Jepang menganggap nggak mau pakai nama Hindia Belanda, namanya Toindo. Kepulauan Indonesia, To itu kepulauan. Nah karena kita itu kan negara kepulauan, namanya Toindo. Nah, Perang Pasifik itu kan identik dengan pertempuran antara orang Amerika dengan Jepang. Jepang awalnya itu terdesak di pertempuran Laut Coral, kemudian terdesak lagi di pertempuran Midway, kemudian lebih terdesak lagi setelah tanggal 6 dan 9
dibom atom oleh Amerika. Tanggal 14 menyatakan menyerah tanpa syarat. Aku nyerah wis. Tanpa syarat. Artinya apa? Aku mau menyerah tapi syaratnya tuh kok no pangsit. Enggak. Nah, jadi enggak ada syaratnya. Jadi syaratnya yes, aku menyerah. Enggak pakai syarat. Nah, seperti itu. Ya sudah. Nah, tapi yang terjadi bagaimana kita di era Jepang, bahwa ada satu sisi Jepang itu mempersiapkan kita menghadapi serangan sekutu dengan cara melatih semua komponen masyarakat. Mulai orang-orang kampung Tonarigami itu dilatih kesiapsiagaan bahaya udara, kebakaran dan lain-lain. Anak-anak sekolah seperti sampean itu namanya Gakukotai. Pasukan pelajar Gakukotai. Jadi sampean harus berbaris tiap pagi bawa mokuyu, senapan replika. Nah, replika senapan dari kayu itu mokuyu itu kalau jalannya miring-miring, Jepang tuh langsung mukul. Artinya apa? Kedisiplinannya dibentuk. Nah, nanti mahasiswa ada lagi latihannya. Ada namanya tentara peta, pembela tanah air. Ada namanya Tokubetsu Kaisatsutai, polisi istimewa. Ada namanya milisi Islam yang namanya Hizbullah, yang dibentuk sebenarnya sudah akhir mau menjerang perang itu sudah kalah. Jadi para pemuda-pemuda Islam itu dilatih bertempur, dilatih menggunakan senjata dan lain-lain dalam milisi Islam yang bernama Hizbullah. Nah, Jepang kalah, kemudian menyerah, kemudian di satu sisi kekosongan kepemimpinan itu kita menyatakan kemerdekaan. Yang sebenarnya Jepang itu sudah memberikan janji sudah tidak usah merdeka, nanti merdekanya tak kasih. Nah, tapi kalau merdekanya dikasih Jepang itu ya berbeda kalau kita memerdekakan diri kita sendiri. Nah, yang terjadi di tanggal 17 Agustus 45 itu seorang Soekarno dengan Hatta sebagai ketua PPKI dengan wakilnya menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Negaranya belum dibentuk. Tapi udah merdeka. Nah, tapi bangsanya dimerdekakan dulu kan. Kami bangsa Indonesia, bukan kami negara Indonesia. Bangsa Indonesia Nah, tapi. siapa sih bangsa Indonesia itu? Ya siapapun yang merasa sebagai bangsa Indonesia ikut merdeka. Nah, sehingga beberapa orang, saya juga merasa sebagai bangsa, yuk ikut merdeka kalau begitu. Nah, baru komponen negaranya di tanggal 18 punya wakil presiden, punya presiden, wakil presiden, punya gubernur dan lain-lain, punya menteri. Nah, tapi bangsa Indonesia secara keseluruhan pada saat itu dinyatakan sudah merdeka. Dan semua wilayah kekuasaan Jepang, baik yang dikuasai angkatan laut maupun angkatan darat, karena Indonesia itu dibagi dua. Satu sisi punya kekuasaan angkatan darat, satu sisi punya kekuasaan angkatan laut. Nah, semuanya ikut merdeka sebagai kekuasaan Jepang. Nah, kemudian setelah merdeka, berita proklamasi sampai di Surabaya itu 17 Agustus jam 12 siang. Pakai berita Morse. Berita Morse. Nah, tahu berita Morse? Oke. Yang punya nah, sama operatornya seperti samaan pakai headset gini mendengarkan berita proklamasi. Diketik. Setelah diketik dikasihkan pada redaksi, Pak ini ada berita proklamasi. Dikasihkan sama Badan Sensor Jepang, dia mengatakan bahwa ini tidak betul ini. Nah, setelah itu dikonfirmasi ke kantor Suara Asia, berita itu benar. Akhirnya diumumkan seluruh Surabaya bahwa berita proklamasi itu yang terjadi di Jakarta benar. Bahkan yang unik, Radio Surabaya yang pada saat itu masih bernama Surabaya Shokyoku menyiarkan berita proklamasi dalam bahasa Madura. Nah, bayang wong Madura mau proklamasi. Tetapi wajar karena di Surabaya sebagian besar orang-orang Madura. Madura ya, iya, Surabaya. sebagian. Jadi pada saat berita proklamasi bahasa Madura itu disiarkan di radio, orang Jepang itu kan nggak ngerti, orang Jepangnya loh ya, bukan kalau mata-matanya banyak tahu, tapi orang Jepang aslinya kan nggak ngerti, wong itu yang diomongkan bahasa Madura. Nah, berita itu akhirnya tersebar dan lain-lain, terjadi aksi tempel milik Republik Indonesia dan lain-lain, aksi pengibaran bendera merah putih, hingga akhirnya utusan sekutu yang juga ada orang Belandanya datang ke Surabaya meminta bahwa di kemudian hari nanti akan datang orang-orang yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Surabaya. Nah, setelah orang sekutu itu datang, orang-orang bekas tahanan Jepang, namanya orang-orang interniran, itu mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel
Hotel Yamato, sekarang Hotel Mojopahit. 18 September malam dikibarkan. Paginya dilihat sama orang-orang Surabaya, loh kok bendera londo, opo-opoan nih. Nggak terima kan? Nggak terima, disuruh nurunkan. Sebenarnya gampang. Dokno genderoe, mari didokno urusannya mari. Urusannya selesai. Tapi orang-orang Belanda, orang-orang Indo nggak mau. Mereka sombong. Apa itu merdeka, omong kosong dan lain-lain. Marah orang Surabaya. Begitu marah diserbu, yang terjadi tiang itu, menara itu dinaiki pakai tangga dan lain-lain, kemudian diturunkan benderanya, dirobek warna birunya, dinaikkan lagi jadi merah putih. Kalau ada adik mengamati panjangnya bendera merah putih di Hotel Mojopahit dengan bendera-bendera yang ada itu berbeda. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Lebih panjang. Kenapa? Kenapa? Karena dari merah putih biru tadi kan dirobek. Merah birunya dirobek hingga menjadikan merah putihnya itu lebih panjang. Karena itu ya. Karena itu, dan itu sampai sekarang tetap dilakukan. Nah, jadi bendera merah putih yang ada di Hotel Mojopahit sekarang, itu merah putihnya akan lebih panjang daripada yang ada di ukuran yang umum yang ada. Nah, setelah benderanya dirobek, kemudian tanggal 21 September mengumpulkan demo besar-besaran bahwa bendera merah putih berkumpul di lapangan Tambak Sari. Sekarang jadi Gelora Tambak Sari itu. Tahu Gelora Tambak Sari ya? Iya. Tahu atau enggak? Pernah ke sana? Enggak, belum. Enggak pernah ke sana loh ya. Kapan-kapan dilihat. Siap. Tidak harus menjadi supporter kalau ke sana. Ini saksi sejarah Rapat Samudra. Tanggal 19 September di Jakarta ada namanya rapat raksasa di lapangan Ikada. Tapi di tanggal 21 September di Surabaya rapat Samudra yang datang puluhan ribu orang. Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan ini harus ditegakkan. Nah, setelah rapat Samudra akhirnya terpikir bahwa ini kalau Jepang tidak segera diambil alih kekuasaan dan senjatanya, pasti diambil orang sekutu. Kita harus cepat. Nah, kemudian diambil alihlah kekuasaan Jepang tuh mulai dari yang kecil, ono Jepang jalan, dilucuti dan lain-lain. Sehingga terjadi pelucutan senjata besar-besaran di Surabaya. Tanggal 2 Oktober terjadi pelucutan terakhir di Surabaya itu di Gedung Kempetai yang sekarang jadi Tugu Pahlawan. Oh, yang sekarang jadi Tugu Pahlawan itu. Nah, itu dulu gedung besar, pilarnya besar-besar menghadap ke kantor gubernuran. Itu dulu gedung itu. Gedung besar itu. Itu dulu gedung besar, namanya Gedung Raad van Justitie kalau di zaman Belanda. Nah, itu dulu gedung besar sekali. Jadi kalau adik-adik melihat model gedung Romawi yang pilarnya kalau sampai meluk itu mungkin tidak cukup, saking besarnya pilar-pilar itu. Dan itu hancur pada saat pertempuran Surabaya. Nah, setelah itu diambil alih, direbut dan lain-lain, kemudian ada namanya resolusi Nahdlatul Ulama Jihad Fisabilillah 22 Oktober 1945, yang mana Nahdlatul Ulama itu meminta kepada pemerintah untuk menentukan sikap. Kalau Belanda siapapun datang ke Indonesia itu apa yang harus kita lakukan? Sikapnya apa? Itu resolusinya. Nah, sehingga ada tulisan di situ tentang bagaimana kita harus berjihad membela negara dan lain-lain. Nah, tanggal 25 Oktober 1945 sekutu mendarat di Surabaya. Jadi ada satu brigade namanya Brigade 49 dari Divisi 23 itu dipimpin seorang Brigadir Malabi, bukan Brigadir Jenderal, Brigadir saja. Mendarat di Surabaya, masuk menguasai beberapa wilayah di Surabaya. Nah, mereka masuk melihat orang Surabaya sudah nentengi senjata. Dan pada saat mereka menguasai beberapa tempat di Surabaya itu terjadi perlawanan, arek Surabaya melawan. Sehingga kemudian ada kesepakatan, ya sudah kalau gitu orang-orang Inggris mundur sampai ke Tanjung Perak. Yang boleh bawa senjata cuma tentara keamanan rakyat dengan polisi, rakyat nggak boleh. Nah, pada saat kesepakatan itu disepakati, tiba-tiba tanggal 27 itu ada pesawat terbang di atas Surabaya menyebarkan pamflet. Itu pamflet pertama. Minta semuanya yang pegang senjata dilucuti, kalau tidak ditembak mati. Nah,
kita menuntut kepada sekutu, loh ini mana yang benar, loh ini wah ini dari Jakarta ini Pak, kalau dari Jakarta saya nggak berani, saya harus nurut. Nah yang terjadi ada pertempuran Surabaya yang awal tanggal 28 sampai 30 Oktober. Yang awal tuh. Nah ada awal, nggak pernah tahu kan? Nggak Nah ini pertempuran Surabaya yang awal itu tanggal 28 sampai 30 Oktober 45. Pertempuran itu besar sekali, wah, nggak karu-karuan. Pertempuran itu besar sehingga orang-orang Inggris itu terdesak dan banyak yang kalah. Nah, komandannya tentara Inggris itu sampai manggil Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya, tolong didamaikan. Kalau tidak didamaikan, hancur kita ini nanti. Nah, Presiden Soekarno mau datang ke Surabaya karena menganggap bahwa kalau saya dipanggil sebagai pimpinan dipercaya, berarti kan eksistensi pemerintah Republik Indonesia itu diakui. Gak apa-apa aku tekan yang Surabaya, berarti Inggris ngakoni aku Presiden Republik Indonesia. Nah itu yang terjadi. Datanglah ke Surabaya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Datang di lapangan Pondok Rembangan, berkeliling, hop, perangi, hop, mandek. Nah sampai diprotes di tengah jalan, "Lapa Bung, kok dikon mandek? Inggris arep entek. Lapa kok mandek? Wis tenang, iki damai." Nah terjadi perdamaian yang meskipun situasinya masih begitu panas. Di tengah-tengah perdamaian itu, pada saat diumumkan di depan Jembatan Merah, komandannya Brigade 49 namanya Brigadir Malabi tewas karena terjadi pertempuran di sana. Nah pimpinannya mati, orang-orang Inggris tidak terima, kemudian diganti lagi pasukannya dari Divisi 5 Ball of Fire dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansur gitu. Mayor Jenderal Mansur menuntut orang-orang Surabaya melalui Gubernur Suryo untuk bertanggung jawab terhadap kematiannya Malabi. Nah, tanggung jawab wong Surabaya, iku Malabi mati apa? Oh lho, mosok iya karena wong Surabaya, wong iku perang, sapa iso mati. Ya kan? Iya juga ya. Lelek perang enggak gelem mati, enggak usah jadi tentara. Nah itu pada saat itu yang diomongkan. Nah akhirnya terjadi komunikasi melalui surat antara Mayor Jenderal Mansur dengan Gubernur Suryo itu saling memojokkan. Tapi Gubernur Suryo bahasanya diplomatis sekali sehingga Mayor Jenderal Mansur itu sampai kehilangan akal. Yang terjadi karena kehilangan akal tanggal 9 November 1945 dia menyebarkan pamflet di atas langit Surabaya pakai pesawat tempur Thunderbolt yang pesawat tempur ya, bukan pesawat angkut, pesawat tempur yang begitu luar biasa di Perang Dunia Kedua. Nanti bisa di browsing pesawat tempur Thunderbolt itu kayak apa modelnya Perang Dunia Kedua. Menyebarkan pamflet di Surabaya yang isinya minta orang Surabaya menyerah, semuanya menyerahkan senjata, perempuan dan anak disuruh mengungsi karena besok kalau Surabaya tidak mau menyerah, pimpinan tidak menyerah, besok 10 November pagi Surabaya tak hancurkan, tak bombardir. Ultimatum yang Inggris. Ultimatum Inggris yang kedua. Nah, itu yang kedua berarti. Yang kedua, yang pertama kan ada ya, yang tanggal 27 tadi. Yang kedua tanggal 30 tanggal 9 November tadi. Nah, kemudian itu dibawa ke Jakarta. Iki ya apa Pak? Surabaya di ultimatum. Saya usahakan. Presiden negosiasi dengan Panglima FNI Letnan Jenderal Philip Christensen itu, mbak yo Surabaya jadi bombardir kok wong perkara ngono tok ae. Ang perkara begitu saja loh. Ya kan? Ya bisa bernegosiasi dengan baik, tapi keras, enggak mau. Kalau tidak mau menyerah tetap saya hancurkan. Nah, kemudian Jakarta menyerahkan kepada orang Surabaya, kemudian Gubernur Suryo karena diserahkan sama orang Surabaya akhirnya musyawarah. Musyawarah, ini bagaimana Surabaya? Sudah Pak, kita lawan saja. Akhirnya sepakat 9 November jam 11 malam Gubernur Suryo pidato di Radio Surabaya menyatakan menerima tantangannya tentara Inggris itu dan tidak mau menyerah. Kemudian memerintahkan seluruh orang-orang perempuan dan anak-anak untuk pergi ke Sidoarjo atau ke Mojokerto. Sehingga sampai sehari ini ada gerak jalan Mojokerto Surabaya, dan itu untuk memperingati, sebenarnya dari Surabaya ke Mojokerto ya, cuma ini rutenya dibalik. Itu untuk memperingati para pengungsi yang keluar dari Surabaya, gerak jalan itu. Oh, digunakan untuk memperingati itu. Iya, mengungsi, orang mengungsi itu ribuan deh. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang mengungsi keluar dari Surabaya karena, nah benar, tanggal 10 November jam 9 pagi Surabaya itu dibom.
ditembaki dari kapal, dibom dari atas menggunakan pesawat-pesawat tempur itu, bahkan ditembaki meriam dari Tanjung Perak. Nah, pusatnya ya ada di Tugu Pahlawan itu, yang gedung Kempetek, gedungnya Polisi Tentara Keamanan Rakyat itu. Gedung itu dihancurkan karena dikira bahwa gedung itu adalah markas besarnya Tentara Keamanan Rakyat Jawa Timur. Tapi ternyata bukan. Markasnya tidak di sana. Hampir mendekati ratusan. Yang mati itu, yang gugur itu sudah hampir ratusan. Nah, karena kita diserang lebih dulu, akhirnya kita melawan. Orang-orang Surabaya melawan. Nah, yang harus ada diketahui bahwa pertempuran Surabaya itu tidak dimulai tanggal 10 dan berakhir tanggal 10. Tapi pertempurannya terjadi selama 21 hari, tidak berhenti. Jadi mulai tanggal 10 November sampai tanggal 1 Desember itu perang tidak berhenti-berhenti loh. Jadi tidak di tanggal 10 saja. Berarti 3 minggu berturut-turut ya itu ya? Iya, terus nanti siang begini perang itu sampai sore menjelang malam itu karena gelap, perangnya berhenti. Cuman bukan perang, tapi saling mengintai. Kemudian kalau ada tentara ini diculik, saling pertempuran jarak dekat itu yang lebih mengerikan. Kalau malam saling memburu, kayak kucing dengan tikus itu diburu. Wah, itu tentara Inggris, dideketi mbak senjata tajam. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi saling memburu itu kalau malam. Begitu matahari kelihatan, perang lagi, tembak-tembakan, saling menembak mortir, saling ya saling berhadapan dan saling memburu dan lain. Itu terjadi selama 21 hari di Surabaya. Nah, namun karena peralatan kita itu kurang modern, mereka punya pesawat, mereka punya kapal, mereka punya meriam, mereka punya mortir yang begitu bagus. Bahkan mereka itu kan tentara. Kalau Surabaya itu kan ada ya warga biasa juga. Ada rakyat. Ya memang kita punya TKR, tapi kalau tentaranya baru 2 bulan itu kan ya gimana ya? Ada tentara 2 bulan terus menang itu kan ya tidak mungkin. Agak susah ya. Ya, lawang kita jadi tentara itu kan tanggal 5 Oktober. Ya kan? Dari BKR itu kan tanggal 22 Oktober sudah disuruh untuk membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, kemudian Surabaya baru membentuk BKR tanggal 3 September. Nah, kemudian tidak sampai 1 bulan 5 Oktober diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Berarti kan baru punya tentara kita itu kan tanggal 5 Oktober. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian di 10 November itu kan tidak sampai 1 bulan lebih harus berperang dengan tentara beneran yang menang di Perang Dunia Kedua itu dengan peralatan begitu canggih. Tapi kita berhasil menahan selama 21 hari di Surabaya itu. Tapi kan gak cuma orang Surabaya, hampir seluruh Jawa Timur, orang Jawa Tengah itu datang berbondong-bondong, naik truk, naik kereta api, jalan kaki itu masuk. Nah, perang 21 hari inilah yang mendasari dicetuskannya Hari Pahlawan oleh Presiden Soekarno di tahun 46. Perang Ambarawa itu kan cuma 5 hari. Bandung Lautan Api itu masuk perang karena dibagi wilayah utara dengan selatan. Terus yang bagian utara dibakar itu. Dibakar supaya nggak ditempati oleh tentara sekutu. Wah, daripada ditempati dibakar aja. Kan bumi hangus, akhirnya dibakar. Yang Bandung Selatan enggak, soalnya kan ditempati menjadi satu garisan. Nah, garisnya itu kan di jalan kereta api itu. Sebelum meninggalkan Bandung Selatan, kita bumi hanguskan supaya tidak dikuasai. Akhirnya kan dibakar. Jadi Bandung Lautan Api. Iya, yang bakar itu rakyat Indonesia sendiri. Iya, ya dari kita para pejuang dan lain-lain. Nah, berbeda dengan Surabaya. Surabaya itu pertempurannya mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 1 Desember. 21 hari pertempuran Surabaya. Korbannya ada yang bilang yang gugur 20.000, ada yang bilang 40.000 lah, belum pasti. Itu belum pasti ya gugur. Belum pasti. Nah, tapi yang jelas paling sedikit mencapai 20.000 yang gugur di Surabaya. 20.000 orang loh yang gugur di Surabaya itu 21 hari. Nah, kemudian 1 tahun kemudian karena ya Presiden Soekarno tahulah peristiwa itu sehingga beliau mengatakan itu yang bertempur di Surabaya yang gugur ada puluhan ribu, berjuang selama 21 hari hanya untuk menegakkan satu kata, kemerdekaan. Iya kan? Lah kalau ndak menegakkan kemerdekaan buat apa melawan tentara sekutu? Wis bar ning dijajah maneh gak apa-apa, enak wis nyapa angel-angel kan gitu. Tapi kan nggak mau. Kan mereka nggak mau. Kita berkomitmen bahwa kita harus merdeka. Kalau kita dijajah kita lawan.
Nah itu yang terjadi, orang-orang Surabaya dan semuanya termasuk orang Sidoarjo, mungkin orang Waru, mungkin orang Brebek, mungkin mbahnya sampean buyut-buyutnya kan nggak tahu karena mungkin nggak cerita. Nah itu juga ikut perang Surabaya yang hebatnya 21 hari. Korban begitu banyak, pertempurannya begitu lama sehingga Presiden Soekarno mengatakan bahwa yang terjadi di Surabaya itu harus dikenang. Harus dikenang. Nah, harus dikenang. Dengan cara apa? Menetapkan 10 November awal terjadinya perang itu sebagai hari pahlawan. Tidak ada nasionalnya. Hari pahlawan. Kemudian setelah kita benar-benar merdeka, tidak ada perlawanan, kita diakui kedaulatan. 10 November 51 Wali Kota Surabaya Cak Dul Arnowo itu menyampaikan bahwa di Surabaya harus dibangun satu tetenger tentang pertempuran Surabaya yang dahsyat. Dibangun di mana? Di bekas markas PTKR yang dulu gedung Kempeta yang saat ini jadi Tugu Pahlawan. Nah, Tugu Pahlawan itu peletakan batu pertamanya 10 November 51, dibangun selama 1 tahun. Nah, tahun 52, 10 November 52, Presiden Soekarno datang lagi ke Surabaya untuk meresmikan Tugu Pahlawan itu. Nah, kalau ada lihat Tugu Pahlawan itu kan seperti paku yang dibalik. Iya. Kalau sama lihat Tugu Pahlawan kan kayak paku dibalik. Jadi pakunya dibalik. Itu punya maksud sebenarnya. Paku itu kalau diinjak ya sakit. Sama seperti kalian menginjak kemerdekaannya orang gitu. Nah, nanti kalau sembuh dari kena injakan paku itu, kalau sama lihat paku kebalik itu pasti ingat. Ojo diinjak itu. Kalau diinjak sakit, aku ngerasa nih, saya merasakan. Itu falsafah yang tinggi sekali sebenarnya. Jangan pernah menginjak kemerdekaan orang. Karena menginjak kemerdekaan seperti menginjak paku. Kalau toh itu ditarik juga akan sakit. Ya kan? Sembuhnya juga pasti akan teringat-ingat sakitnya menginjak paku. Dan kalau sudah sembuh betul, kalau ada paku itu terbalik begini, akan selalu ingat. Jangan diinjak. Jangan diinjak. Artinya apa? Jangan menginjak kemerdekaannya orang. Sakit. Nah itu perlawanannya seperti itu. Maknanya dalam ya. Maknanya dalam. Nah itu jadi kenapa tanggal 10 November itu menjadi hari pahlawan yang kita peringati sampai hari ini. Nah peringatan hari pahlawannya sebenarnya 77 tahun. Kemerdekaannya 78 kan. Karena baru ditetapkan tahun 46. Berarti ini bukan 10 November 1945 ya berarti ya? Nah betul ditetapkan. Jadi mengapa peringatan hari pahlawan ditetapkan pada tanggal 10 November 45? Jadi yang dimaksud ini begini. Kenapa kok hari pahlawan ditetapkan di tanggal 10 November? Ada peristiwa apa di tahun 45? Maksudnya begitu. Ya pertempuran Surabaya. Nah seperti itu. Bukan ditetapkan 1945 ya? Bukan. Ditetapkannya 10 November 46. Nah itu ada SK-nya itu menetapkan 10 November sebagai Hari Raya Pahlawan. Pada saat itu tulisannya Hari Raya Pahlawan. Jadi bukan hari besar, Hari Raya Pahlawan. Nah tapi kan itu karena permasalahan bahasa aja ya. Kalau sekarang yang menjadi Hari Pahlawan gitu aja. Hari Pahlawan. Nah itu ada. Surabaya bisa dikatakan kota pahlawan nasional. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita asal mula Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Nah itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Cuman sekarang itu ada tambahnya kota pahlawan nasional. Nah, kota pahlawan nasional. Ya sebenarnya nama. Ya Surabaya itu tidak ada nasionalnya, hanya kota pahlawan. Ditambahin nasionalnya itu kapan itu? Itu ditambahkan sebenarnya tidak ada nasionalnya, hanya peringatan hari pahlawannya saja yang ada tambahan nasionalnya. Tapi kalau Surabaya kota pahlawan. Tetap ya. Ya kota pahlawan tapi tidak ada nasionalnya. Kota pahlawan itu aja. Nah, sedangkan tanggal 10 November itu beberapa tahun yang lalu dirubah menjadi Hari Pahlawan Nasional. Nah, terus yang enggak pahlawan nasional terus apa bukan pahlawan ya? Ini kan yang akhirnya menjadi satu sedikit ada pemikiran bagi rekan-rekan di pegiat sejarah ya seharusnya enggak usah ditambahi pahlawan, Hari Pahlawan aja seperti mengacu ditetapkan oleh Presiden Soekarno tahun 46 itu. Nah, tentang kenapa jadi kota pahlawan tadi sudah saya jelaskan, adanya peristiwa perang Surabaya selama 21 hari itu tadi. Gitu. Mendengar kata pahlawan ini tidak luput dari perjuangan dan pengorbanan kan.
Bagaimana menumbuhkan kepekaan sosial untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk generasi milenial ini? Ya, kalau kita mendengar pahlawan itu biasanya langsung terpikir adalah suatu pengorbanan. Tapi enggak harus seperti itu. Kita membantu orang tua di pagi hari, itu kita sudah menjadi pahlawan bagi orang tua kita sendiri. Gampangan ya. Tidak harus berjuang. Aku lah ngono kudu perang, enggak. Sampai belajar yang pandai, yang tekun, tidak mengecewakan orang tua, menjadi anak baik, itu sudah menjadi pahlawan bagi orang tua. Benar atau enggak? Benar. Nah itu. Lalu bagaimana menjadi pahlawan bagi orang lain? Membantu temannya yang susah. Tapi jangan sampai aku bantu aku pahlawan loh. Nah, Tidak mengharap. Nah, tidak mengharapkan balas jasa. Orang menganggap kita sebagai pahlawan itu ya enggak apa-apa, nyon. Tapi kita jangan sampai kamu tadi kan tak belikan bakso, aku pahlawanmu. Nah, pahlawan kelaparan, maksudnya begitu. Ya bukan, enggak begitu. Tapi dalam artian begini bahwa yang bisa kita bawa setiap hari itu kita harus mewarisi nilai-nilai kejuangan para pahlawan. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya para pahlawan pada kita sehingga iya saya sekarang sudah sekolah itu enak. Oh ya dulu itu di pertempuran Surabaya ada namanya pasukan pelajar dari anak SMP dan SMA, namanya Tentara Pelajar, BKR Pelajar. Nah markasnya ada di Santa Maria kalau sekarang sekolahnya dipimpin sama Mas Isman. Anak SMP sampai ini sudah pegang senjata bertempur dengan tentara Inggris dan lain-lain. Ya benar itu. Itu cerita yang nyata itu dan mereka tidak pernah menganggap bahwa oh kami ini apakah pahlawan, tidak. Yang penting kami berjuang supaya nanti kita belajar tidak terganggu. Kita ada di bukunya mengatakan bahwa hari ini memang tugas kita belajar, tapi pena dan buku kita taruh dan kita tutup dulu. Kita ganti dengan senapan supaya besok kita belajarnya lebih enak untuk generasi kita. Lalu itu yang terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa saat ini kita itu belajar nyaman, sampean bisa kemana-mana aman dan enak itu karena berkah kemerdekaan. Tapi apakah kemerdekaan itu cuma begitu saja atau perjuangan? Perjuangan para pahlawan itu yang harus diwarisi, nilai-nilainya seperti saya katakan tadi. Nilai kejuangan dan patriotismenya dari para pahlawan itu. Gitu deh. Ya. Mantap itu. Pak Zaki, Ya. berkaitan dengan tema kita yaitu Al-Biro bil Al-Biro. Menurut Bapak, kontribusi apa yang bisa kita berikan sebagai pahlawan masa kini? Ya, kontribusinya apa? Satu, bahwa tugas adik-adik sekalian sebagai seorang pelajar itu perjuangannya adalah belajar. Belajar Ya kan? Berjuangnya kan belajar. Bagaimana caranya saya itu belajar yang baik, tekun, benar sehingga apa yang kita cita-citakan itu akhirnya terwujud. Ya kan? Artinya apa? Sampai sudah menumbuhkan diri sampai bagaimana saya berjuang. Kalau cita-cita tercapai, artinya sampai adalah pahlawan bagi diri sampai sendiri. Ya kan? Sampai pahlawan bagi diri saya. Iya, apa yang sudah saya cita-citakan. Belajar. Contoh, harus menghafal 1 juz. Gimana caranya? Tekun, fokus, belajar. Handphonenya ditaruh dulu, kecuali kalau memang nanti untuk tugas-tugas sekolah dan lain-lain, itu belajar, menghafal dan lain-lain. Itu kita belajar sudah menjadi pahlawan. Lalu bagaimana dengan bahwa kita adalah pahlawan? Setidaknya kita menjadi pahlawan bagi lingkungan terdekat kita, keluarga, orang tua. Kalau sama berprestasi, orang tuanya senang atau tidak? Oh jelas seneng tuh. Seneng kan? Gak mungkin. Opo anakku juara siji, wos, gak 11, enggak mungkin. Nggak mungkin. Opo anakku hafal Al-Quran, wah, enggak mungkin. Pas orang, waduh bangga, anak saya hafal Al-Quran, anak saya juara 1 loh. Itu artinya kan orang tua, ada di sekali memandang sampai masa segini sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Menyenangkan hati orang tua itu adalah sampai sudah menjadi pahlawan bagi orang tua kalian. Bersikap baik di sekolah itu sudah menjadi pahlawan bagi guru-guru, bagi teman-teman. Nah kan begitu, gampang ya. Saman bersikap baik, disiplin, belajar yang tekun, fokus dan lain-lain. Itu sudah menjadi pahlawan bagi orang lain, kayak guru, bagi orang tua, ya kan? Lalu itu juga berdampak bahwa Saman sudah bersikap baik dan lain. Itu sudah menjadi bagian dari bahwa Saman menjadi pahlawan untuk diri Saman sendiri. I am hero. I'm hero. Nah kan, Dia. saya pahlawan meskipun bagi saya sendiri. Tapi kan itu satu tempaan yang baik karena bahwa
tidak apa ya, artinya fokus dalam hal belajar itu sudah menjadi bagian bahwa I'm hero, we are hero. Belajar, berprestasi itu sudah menjadi bagian dari I'm hero, we are hero. Aku pahlawan, kita pahlawan, ya iya. Tanpa teman juga kita nggak bisa, wong kita makhluk sosial. Tanpa guru juga kita nggak bisa, wong kita juga harus belajar dari guru, kan begitu ya. Itu. Oke. Siap. Wah, luar biasa banget nih ya jawabannya Pak Zaki tentang makna pahlawan memberikan inspirasi generasi muda sebagai pahlawan masa kini. Nah, sebelum diakhiri mungkin Bapak bisa kayak ngasih kita pesan sebagai generasi penerus bangsa bagaimana menjadi pahlawan masa kini. Ya. Itu tadi yang sebenarnya sudah terselip di yang pertama, bagaimana kita menjadi pahlawan masa kini. Orang mengatakan bahwa jadi pahlawan semuanya jadi pahlawan sudah mati ya. Nah, ada yang bilang begitu. Nah, ya enggak mesti toh. Saya bilang gitu. Jadi pahlawan apa mesti mati? Wong iku gambare pahlawan sudah meninggal semua. Ya iya, itu kan yang dulu berjuang, tapi kalau kita sekarang kan tidak harus menjadi beliau, meskipun kita bisa seperti beliau berjuangnya dan harus seperti para pahlawan itu. Bagaimana sih? Ya kita menjadi anak yang baik, seperti tadi saya sampaikan, berprestasi, itu sudah cukup. Saat ini fokusnya belajar, berprestasi, ya kan, untuk cita-cita adik-adik sekalian, untuk masa depan, kebanggaan orang tua, itu sudah kebanggaan sekolah, kebanggaan keluarga, menjadi anak baik. Itu sudah menjadi pahlawan masa kini itu. Itu sudah besar sekali. Kalau orang tua sampai bangga melihat anaknya, waduh. Nanti kalau sudah jadi bapak baru terasa. Iya. Bener itu omongannya itu. Kalau sekarang masih jadi anak, nanti pasti kan jadi bapak toh. Yes. Ya iyalah, pastilah. Nah, nanti kalau jadi bapak, jadi orang tua baru merasakan. Iya saya. Oh alah, ini toh yang dimaksud. Nah, itu sudah menjadi pahlawan. Itu sudah masa kini sekali. Nah, belajar, berprestasi, kebanggaan sekolah orang tua, wah itu sudah berprestasi. Nah, cuman saya ada tips, pesan untuk kita sebelum mengakhiri ini, bahwa ada satu moto yang sebenarnya sederhana tapi kalau kita baca mengerikan. Untuk menghancurkan suatu negara itu gampang. Iya, oke. Menghancurkan suatu negara itu gampang. Satu, kaburkan sejarahnya. Sejarahnya dibikin kabur ini. Sampai enggak tahu sejarah sampean. Yang kedua, hilangkan. Jadi sejarahnya dihilangkan sehingga seolah-olah sampean tidak punya satu kebanggaan nasional. Itu buruk itu. Waduh, itu buruk itu. Akhirnya waduh, ternyata begitu. Akhirnya kebanggaan nasionalnya hilang. Itu dihilangkan. Ketiga, dijauhkan dari sejarah. Sampai tidak kenal sejarahnya dipersempit dan lain-lain, tidak kenal, itu tinggal menunggu waktu saja. Sampai akan menjadi satu generasi negara yang akan hancur. Dikaburkan sejarahnya, dihilangkan sejarahnya, dan dijauhkan dari sejarahnya. Itu caranya menghancurkan negara. Supaya tidak hancur, tugas adik-adik sekalian sebagai seorang pelajar, satu, jangan mau dikaburkan, jangan mau dihilangkan, dan jangan mau dijauhkan dari sejarah, itu saja. Oke. Wah, seru banget obrolan kita kali ini ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Zaki sudah berbagi pengalaman dan berbagi semangat untuk menjadi pahlawan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan sekitar. Ya, baik. Saya Alan. Dan saya Fadil. Pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.